Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zebra Espas, kembali di channel saya Awali Ibnu Ardaya. Kali ini backgroundnya pintu sebelah sliding. Ini sebenarnya sudah saya bongkar, sudah saya diketoprek-oprek. Tadi tuh ndak ada niatan dari awal pengen memvideokan. Tapi kok bareng setelah berjalannya waktu, walah, katanya divideokan udah bermanfaat ini. Jadi intinya saya lagi membongkar door lock. Ini sudah saya bongkar. Terus tadi juga sudah saya bersihkan. Kendalanya itu apa? Ketika nge-on, ketika ngunci, itu ditarik itu kayak ada yang menghalangi. Jadi saya tunjukkan ketika ditarik itu seperti ada yang menghalangi. Dan ternyata biangnya itu ini biangnya. Ini kan ditarik seperti ini. Ini yang dari atas, ini yang dari atas, ini ditarik seperti ini. Ini itu tadi pas ketika dibuka pintunya itu dia posisi seperti ini. Tuh natap ininya, natap dengan ini seperti ini. Dan usut punya usut, ini tuh kotor, bagian sini kotor. Bagian olornya ini, walah tadi tuh bagian sini mengeluarkan coklat-coklat semua. Bisa fokus nggak itu? Oh, nggak bisa. Nah ini mengeluarkan coklat-coklat, ternyata bagian olor itu sudah mulai berkarat. Ketika handle bagian sliding itu ditarik, dia tidak bisa kembali dengan sempurna. Dan sekaligus saya juga menunjukkan kepada dulur-dulur door locknya Espas 2000-an ke atas yang apa ya, yang central looknya itu sudah bawaan pabrik, itu sedikit ada perbedaan dengan Espas yang tahun di bawah 2000 yang originalnya belum ada central look, jadi manual. Dan kan kalau tahun 2000-an ke atas bagian sopir dikunci sempat ketiga pintu lainnya, sliding kanan kiri, terus pintu bagian co-driver itu juga akan mengunci seperti itu, kan jeklek ke bawah ketika ditarik gini kan. Nah udah kayak gini. Nah ternyata kalau di Espas tahun 2000-an sudah ada part tambahan seperti ini. Part tambahan seperti ini tuh letaknya di ini, door locknya bentuknya gini, ini tuh di sini. Nah dia itu ada posisi di sini dan posisinya seperti ini. Dan part ini kayaknya kalau beli baru itu tidak ada kayaknya. Kalau mau seperti ini copotan, dan dia menghadap di sini. Nah posisinya seperti ini. Untuk penariknya aktuatornya itu di sini. Jadi ketika mengunci dia akan ke bawah. Mana toh? Bentar, oh ini. Dia akan wisi narik ke bawah. Harusnya gini ya, harusnya gini. Yuk. Gini. Mana ya baut, mana baut? Nanti kan akan ke baut seperti ini nempel. Pel seperti ini. Terus batangan ini kena itu, dia akan ke sini. Nah dia akan ke bawah ngunci, pas naik membuka, bawah ngunci, naik membuka. Jadi sistemnya seperti ini kalau yang Espas 2000-an ke atas. Kalau Espas yang 95-an seperti milik saya, dan mungkin saya bisa simpulkan pokoknya yang central looknya belum ada bawaan dari pabrik Daya Espas, itu nanti masang aktuatornya di bawah sini, benar di bagian bawah sini. Tapi untuk mengaitkan kawatnya dia ada klem-klemannya yang kena bagian kawat sini. Kan kalau ditarik dia akan naik bisa membuka, kalau diglek kan turun dia akan mengunci. Jadi sistemnya kalau aktuator yang 2000-an ke bawah dia akan gapet di sini, ada besi plat ke bawah yang itu akan ketarik dan didorong oleh aktuator. Jadi ketika dikunci ke bawah, ketika mau buka ke atas. Nah seperti ini. Dan kalau dulur-dulur ingin perawatan, intinya semuanya ini dibongkar. Door trimnya itu semuanya dibongkar, ini bongkar semua. Untuk cara membuka ininya sudah saya tunjukkan di video lain. Saya menggunakan bantuan kawat seperti ini, dimasukkan ke bagian sini terus ditarik. Ini gimana toh? Nah bagian seperti itu tarik kayak gitu, atau bagian sininya ditutul.
Nah, cuman perbedaan lagi kalau tahun 2000 ke atas sama 2000 ke bawah, entah tepatnya 90-an berapa, pokoknya kalau yang 95 bagian sini tuh bagusnya nggak bengkong, nggak seperti yang 2000-an ke bawah dan 2000-an ke atas. Kalau 2000 ke atas seperti ini kan, tertutup gini. Jadi ketika membuka ini agak-agak susah. Bisa, pokoknya hanya perlu teliti mencari selahnya. Kan nanti akan dibuka kayak bengkang kayak gini, dicari ininya terus dibuka. Itu cara bukanya kalau dari ribuan ke atas. Udah dibongkar ini semua, jangan lupa ini pokoknya semuanya dibersihkan, semuanya udah pasti dibersihkan, dari kotoran-kotoran dibersihkan. Saya tadi karena adanya carbo cleaner, saya punya sejak 2015 tapi belum habis sampai sekarang, jadi ya udahlah saya gunakan untuk membersihkan. Terus ini oli mesin jahit. Nah, kuadi itu ini saya semprot, udah keluar banyak banget kotoran di sini. Dan kalau sudah bersih, kita tuang olinya, oli minyak jahitnya. Karena saya adanya oli minyak jahit, ya udah setahu saya oli minyak jahit itu, sudah oli paling bagus lah, untuk udah paling encer untuk kayak gini. Dan untuk bagian sini, nah ini kan nanti akan ketarik. Ketika ditarik dia posisi seperti ini, buka, glek buka. Nih tarik. Nah bagian persilangan ini, jangan lupa dikasih stempet selain pakai oli tadi. Itu kemarin itu saya ceritanya habis dari bengkel pintu di Randuala, belum saya videonya belum saya tampilkan. Nah seperti ini. Nih, pokoknya bagian sini dikasih stempel biar pelumasannya kalau hanya minyak itu bisa jadi habis seperti itu loh. Nah bagian sana juga kayaknya ini udah cukup ini. Insya Allah sudah lancar ini harusnya. Dan dipastikan juga per bagian sini masih kondisi bisa menarik seperti itu. Wah ini terbukti muncul kotoran coklat lagi ketika ditarik, kan kotor banget ini. Tadi menurut saya udah bersih, dan ini kotornya bukan kotor bukan kotor karatan air, jadi ini kotornya sudah campur berminyak. Jadi perawatannya emang jangan nunggu rusak sih ya. Kalau bisa sekalian beli ini yang original sekiranya mau diganti daripada ini putus. Dan untuk cara masangnya ini tadi udah saya kasih stempet. Dan bagian sini jangan lupa juga dikasih stempet. Nah seperti ini. Biar tambah licin. Saya videokan adalah apalah kadarnya aja ya. Pokoknya yang penting tutorialnya jelas buat dulur-dulur. Nah seperti ini. Harusnya udah lancar banget ini. Stempetnya merek apa? Balas skor merek-merekan saya. Kalau posisi masangnya, bentar saya dekatkan kameranya. Nah, sudah, semoga aja sudah jelas bidangnya. Ini sambil kita pasang posisinya seperti gimana tadi? Nah seperti ini. Ya bukan toh? Kok saya lupa? Nah seperti ini posisinya. Nah posisinya seperti ini. Baru kita tempelkan. Yang olornya ini belum dimasukkan. Nah kalau dulu membongkar itu yang penting jangan takut ya. Insya Allah pasti bisa. Nggak kelihatan ini. Udah muncul ke atas. Jadi agak susah itu nyari lubangnya. Nah posisi seperti ini. Ini juga posisi seperti ini. Belum nyangkut kalau kayak gini berarti. Nah yang agak susah itu bagian itu, mengepaskan
bagian belakang. Udah pas belum ya? Nah, udah. Harusnya seperti itu. Ya namanya bukan profesional ya, maksudnya bukan ahlinya, jadi harus sabar. Kita coba. Nah, dipaskan, diluruskan. Nah, kalau di Espas 2000-an kayak gitu. Besinya ini, aktuatornya udah ada di bawah sini. Ini ada sudah emang ada tempatnya. Dan kalau tambahan itu harus ada switch yang di pintu ini. Switch yang di pintu itu kalau yang tahun 90-an switch itu harus nambahan. Kalau 2000-an ke atas sudah ada. Dan ini seperti ini masangnya. Terus ini sudah, kalau udah dipastikan kenceng. Itu secukupnya aja, karena ini tuh bagian sini tuh plastik, untuk murnya itu plastik. Nah, ini jangan lupa dipasang juga. Dan bagian ini untuk penarikannya ini didapatkan situ, ini dimasukkan, dan ini jangan lupa dibalikkan ke situ. Saya lupa ya kalau untuk konstruksi ininya itu sama persis enggak ya kalau dengan tahun 9 berapa? 95-an itu. Saya kan pernah punya itu tahun 95. Nah, seperti ini. Ini coba saya tutup dulu ya. Untuk uji coba. Sudah sukses apa belum? Nah, bentar saya mundurkan dulu. Nah, udah sukses. Itu. Nah, tarik. Nah, udah normal ini harusnya. Coba saya menggunakan pintu yang dari sopir. Oh, udah. Coba sambil gini. Oh, nggak bisa. Nah, kemarin itu kendalanya ketika tidak sengaja ketika membuka door lock itu posisi diginikan. Pas posisi masih gini, diginikan. Pas isiin yang sopiran dinaikkan kayak gini. Nah, nggak mau naik. Nah, sekarang sudah normal. Masih kasar. Belum saya oli ini. Nanti saya oli-oli. Nah, kayak gitu. Coba lagi. Nah, akhirnya sudah selesai. Intinya perawatan door lock pintu sliding seperti itu. Kalau perawatan bagian luar nanti saya videokan sendiri. Ini sudah 14 menit ya. Lu panjang kayak gitu loh. Kemarin ada yang komen kepanjangan om. Nah, gimana ya, saya itu hanya menggunakan HP, terus tidak ada yang shootkan, saya hanya shoot sendiri. Cuma harapannya video saya itu bermanfaat gitu loh. Sekiranya yang kurang kelamaan itu di skip 2 kali, itu kan biasanya jeda 10 detik. Nanti sekiranya kalau kelewatan, ini kok saya bingung tahapnya, dikembalikan sedikit, itu kan bisa. Hanya saya itu videonya pengen detail gitu loh. Yang penting dulur-dulur itu bisa. Dan kalau ada permasalahan di sini jangan buru-buru intinya ganti beli, pokoknya diperbaikin dulu sebisanya, dibersih-bersihkan kayak saya tadi olornya diperbaiki, apanya diganti dengan yang baru kayak gitu. Insya Allah sudah normal.
jarang. Cuman saran saya bagi dulur-dulur untuk mengawetkan pintu sliding, jangan pernah berkendara kalau pintu sliding belum benar-benar rapat. Nah, itu PR-nya kita sebagai yang memiliki ataupun yang nyetir. Mending kalau saya pribadi ngalah, saya turun, saya menutupkan pintunya dan dipastikan benar-benar rapat baru kita jalan. Karena kalau apa? Kalau sering-sering banget terjadi longgar ketika udah kayak glek, tapi kan sering tuh terjadi kayak masih rongga sedikit. Itu tuh sangat-sangat bisa menyebabkan kedepannya bagian engsel atas, engsel bawah itu tidak simetris lagi dan tidak akan bisa rapat. Dan kebetulan alhamdulillahnya Vespa saya ini pintu kanan kiri semuanya masih rapat. Hanya perlu perawatan ya rutin, memberi ke oli, stempet dan sebagainya. Kalau ini tadi sebenarnya sudah beberapa kali terjadi kejadian ngunci tidak bisa dibuka dari dalam maupun dari luar, karena ini posisinya gini terus, tidak bisa dinaikkan ke atas. Ternyata hanya kotor di bagian situ tadi. Video-video saya tunjukkan walaupun hanya setengah jalan, tapi semoga ada gambaran buat dulur-dulur untuk panduan ngoprek. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zebra Espas.